Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di serial podcast KKN PPM UGM Unit Keburuhan Anjay. Oke, kali ini kita mau ngomongin apa sih, Mbak? Tentang produk UMKM. Produk UMKM ya? Tapi sebelumnya kayak kita belum kenalan nih. Oh ya, kemarin aku udah kenalan. Ya, nama saya Mas Dil, basic sama saya. Tapi kali ini saya ditemenin sama Mbak cantik. Mbak siapa? Mbak siapa? Mbak Min. Mbak Min. Mas Dil sama Mbak Min ya? Oke, jadi gimana nih Mbak? Kita mau ngomong apa sih habis kali ini? Kita ngomongin apa ya? Tentang produk UMKM atau tentang potensi pariwisata? Oke, jadi lebih spesifiknya, jadi kali ini kita bakalan ngomongin tentang gimana sih produk UMKM yang layak promosi, layak dijual. Sama yang kedua, itu kita bakal bahas tentang pariwisata yang seperti apa yang dicari oleh publik khalayak banyak gitu loh. Nah, tapi sebelumnya nih kita harus tahu dulu nih sebenarnya di tempat KKN kita ini, di desa yang sangat kita cintai juga ini, itu ada potensi apa aja sih? Yang pertama mungkin Mbak Min nanti bakal bisa jelasin karena Mbak Min juga salah satu warga di sana juga ya, Mbak. Betul. Warga pendatang ya tempatnya ya. Diem aja ya, Mas. Oke, jadi Mbak Min ini juga salah satu tim kita dari Klaster Medika dari kedokteran gigi, calon dokter gigi dong. Amin. Amin. Nah, mungkin Mbak Yasmin sebagai warga Keburuhan nih bisa jelasin sebenarnya komoditas di sana itu apa aja supaya nantinya ketika kita ngobrolin soal produk-produk masyarakat, produk-produk UMKM itu lebih konkret juga. Sama nanti mungkin bisa karena kita ada pariwisata juga nantinya ngobrolin pariwisata juga kita perlu tahu nih Mbak sebenarnya di sana ada pariwisata apa aja sih di sana. Oke. Gini ya Mas Ril, kalau di Keburuan sendiri itu komoditas utamanya ada dari dua macam. Dari sektor pertanian sama sektor perikanan. Kalau dari sektor pertaniannya sendiri itu ada palawija, padi, dan masih banyak tanaman lain. Kalau dari sektor perikanannya sendiri itu paling utama biasanya tambak udang. Oh, tambak udang. Oke. Terus kemudian dari pariwisata ini kayak apa nih di sana? Kalau pariwisatanya sendiri ada yang terkenal loh di sana. Oh iya. Apa? Kalau tahu Pantai Pasir Punju. Oh, kemarin kita sempat kesana itu ya? Nah, yang itu. Itu bagus banget sih guys. Itu. Jadi di sana kayak ada spot ini ya, Mbak ya? Spot foto buat sunset itu bagus banget ya? Oh iya, bener banget. Sama ada apa tuh namanya pohon apa? Yang pinggir-pinggir pantai? Aku lupa nih namanya Mas. Lupa namanya apa ya? Ya nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya @pasirpuncuindah. Iya. Kalau nggak salah itu nanti kita cantumin di kolom komentar deh. Kolom deskripsi. Ada ayunannya loh. Oke, ada ayunannya bagus banget. Nah, Mas Ril tadi kan udah dijelasin kan tentang komoditas-komoditas yang ada di Keburuan. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalau misalnya kriteria produk yang layak dipasarkan tuh gimana sih? Atau kriteria tempat pariwisata yang diminati publik itu gimana? Oke, baik. Mungkin kita sekarang berbicara mengenai data dulu nih, asik. Nah, ternyata nih produksi lokal itu produk-produk UMKM kita, masyarakat kita itu penting banget dalam menyumbang perekonomian untuk negara kita. Nah, ternyata itu sumbangan dari produk UMKM ini mencapai kurang lebih 57,sekian% dari total produk domestik bruto kita atau pendapatan negara kita, pendapatan kotor lah ya. Nah, terus hal ini menjadi sangat penting sekali untuk masyarakat, terutama dalam memproduksi suatu produk ya, baik itu produk olahan atau produk mentah dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian yang kedua juga terkait pariwisata ini, pariwisata memang di dalam pandemi Covid ini sangat menurun sekali ya, tapi kita perlu proyeksi ke depan. Nah, walaupun ini ternyata kayaknya pariwisata di Indonesia tuh banyak banget, tapi berdasarkan dari Lokadata ya itu mengatakan bahwa kurang lebih pariwisata hanya menyumbang nggak sampai 10% dari PDB kita. Nah, makanya itu perlu kita tingkatkan lagi nih. Sebenarnya pariwisata yang seperti apa sih, produk-produk seperti apa sih yang layak untuk dijual, kemudian diminati oleh pasar gitu kan. Nah, kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah produk alami dan buatan. Yang kedua adalah produk buatan. Begitu juga pariwisata alami dan buatan. Nah, pada dasarnya konsepnya itu sama. Jadi alami itu intinya produk apa sih? Kalau katakanlah tadi adalah tentang komoditas di Keburuan itu adalah
komoditas utamanya adalah udang ya. Iya, udang tuh terkenal banget ya Mbak ya. Iya, jadi betul. udang ini bisa menjadi salah satu produk masyarakat, produk mentah ya katakanlah, produk mentah untuk dijual ke publik. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara mengenai produk olahan, produk katakanlah ini jenis buatan ya, kita harus memperhatikan demand dulu nih. Demand dari pasar seperti apa? Demand itu apa sih Mas Bro? Nah, demand sebenarnya pada dasarnya adalah ngeblur asik. Demand itu adalah permintaan pasar. Sebenarnya permintaan pasar seperti apa? Apakah memang apa namanya hanya mentah saja atau mungkin ada produk lainnya seperti olahan udang dimsum. Kemarin kita juga sudah melakukan ini sosialisasi dan praktek langsung nih bersama Ibu BKK di Buruhan, yaitu tentang produksi udang rambutan. Nah, mungkin produk-produk seperti ini, produk olahan seperti ini tuh yang bisa menarik publik gitu loh, menarik untuk beli di sana gitu kan. Nah, kayak gitu, dan masih banyak lain sebagainya, atau mungkin dimsum dan lain sebagainya itulah. Jadi kita harus memperhatikan nih dua poin penting adalah yang pertama itu bagaimana permintaan pasar, kemudian yang kedua bagaimana kita merespon dan melakukan brandingnya. Oke, kemudian tadi soal pariwisata ya Mbak ya? Iya, pariwisata. Nah, untuk pariwisata juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu pariwisata alami, yang kedua adalah buatan. Nah, yang alami tadi udah banget tuh. Dari di sana ada Pasir Puncu Indah. Pasir Puncu. Oke. Pantai Pasir Puncu Indah yang katanya sangat terkenal sekali, Mbak. Iya, betul. Dan kemarin juga kita sempat ke sana, memang spotnya alami sudah bagus banget. Nah, itu untuk segi alami sudah dapat banget. Khasnya di sana adalah pantai, ada sunset, ada pohon dan lain sebagainya. Kemudian yang jenis buatan itu juga bisa digabungkan atau dikombinasikan dengan spot pariwisata alami tadi itu. Kayak misalkan nih di sana itu ada katakanlah ada ATV, kemudian ada wahana-wahana main kapal mungkin, atau katakanlah ada layangan atau gimana. Itu jadi buatan-buatan seperti ini, yaitu yang tentunya kita harus perhatikan adalah lagi-lagi demand dari pasar. Jadi permintaan tuh seperti apa sih, trennya sekarang apa sih? Nah, kayak gitu. Kita harus memperhatikan tren ini. Soalnya kalau misalkan kita hanya mengandalkan yang alam saja, oke lah, itu pasti ada wisatanya, pasti ada pasarnya di alam itu. Tapi untuk meningkatkan itu semua, kita perlu memperhatikan dari tren dari pasar itu apa. Berarti kayak spot foto yang hits di Instagram nah, gitu ya? Nah, bener banget. Itu kan jadi sekarang lagi ini ya, lagi booming banget ya. Iya. Biasanya tuh pada foto-foto di ala-ala di bawah-bawah pohon itu kan. Iya. Dan di sunset itu kan. Nah, untuk seperti ini kita juga bisa menciptakan suatu spot foto, katakanlah ini ya, tentang pohon tadi. Misalkan di pinggir-pinggir pantai atau di jalan menuju pantai itu ada pohon-pohonnya, dan secara tidak langsung juga kita harus ketika kita melakukan pembuatan tentang dan penanam pohon itu juga kita sudah melakukan sustainable environment. Nah, sustainable environment itu lebih ke jadi bagaimana lingkungan itu bisa tetap lestari ke depannya. Nah, jadi ini aspek penting juga, baik dari segi produksi tadi makanan atau katakanlah produk-produk UMKM, nggak cuma makanan ya, dan pariwisata juga, itu kita perlu mempertimbangkan aspek sustainable environment. Karena kenapa? Karena supaya anak cucu kita, anak cucu ya, padahal nikah aja belum. Supaya kedepannya itu generasi-generasi selanjutnya itu bisa menikmati juga nih. Oh, ternyata alam tuh masih sangat dijaga oleh nenek moyang, katakanlah seperti itu. Dan juga itu merupakan salah satu aspek penting dari kehidupan kita. Karena kenapa? Karena ketika lingkungan alam sudah rusak, otomatis manusia juga akan kesusahan. Yang akan susah siapa? Kita sendiri juga. Nah, mungkin singkatnya pertama ini, baik produk UMKM maupun pariwisata terbagi menjadi dua, alami dan buatan. Kemudian aspek pentingnya apa? Yang pertama tadi adalah tentang demand, permintaan pasar. Kemudian yang kedua adalah tentang trennya seperti apa sih. Dan kemudian yang ketiga, ternyata ada tiga. Ketiga adalah sustainable environment atau lingkungan berkelanjutan. Jadi setiap tindakan kita, setiap pemanfaatan alam maupun pemanfaatan produk-produk katakanlah ya pokoknya alam lah ya, pokoknya alam itu harus mempertimbangkan keberlanjutannya. Kalau misalkan kita nebang pohon, harus ditanam juga. Kalau misalkan kita ngambil ikan, ya kita ngambilnya nggak boleh semuanya, tapi sampai punah, jangan sampai punah. Gitu. Jadi harus juga memperhatikan populasinya juga supaya tetap bisa berjalan, supaya tetap bisa berkembang biak ke depannya, dan bisa kita nikmati terus sampai generasi selanjutnya. Biar nggak punah. Betul banget, seperti itu. Biar anak cucu
kita baik anak cucu kita. Karena kita bisa melihat oh, aku udah paham nih Mas. Jadi kesimpulannya tuh ada 3 kriteria ya. Yang pertama itu demand atau permintaan pasar. Terus yang kedua itu tren. Yang ketiga itu sustainable environment. Betul. Nah, yang sustainable environment itu sebenarnya adalah bukan kriteria tapi aspek yang tidak kalah penting untuk dijalankan dan dipikirkan. Gitu sih. Tadi kan alasannya yang jelas sekali, pokoknya biar lestari lah ke depannya lah. Oke, mungkin itu dulu ya podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast kita yang mendatang. Amin. Mungkin Mas Bro sama Mbak Min pamit dulu. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.